Oke, masih di channel Sukrigo. Kali ini kita akan membahas soal TPS ya, TPS UTBK kuantitatif dengan cara cepat. Ya, untuk persiapan UTBK. Nanti ada 5 soal yang akan saya bahas. Ada baiknya dicoba dulu ya, soal nomor 1 ini. Setelah itu di pause dulu. Kalau sudah, oke, kita akan bahas. Nilai rata-rata ujian TPA pada sebuah kelas adalah 65. Bila nilai rata-rata siswa pria adalah 61, sedangkan rata-rata nilai siswa perempuan adalah 70, perbandingan banyaknya siswa pria dan wanita adalah ya. Jadi banyaknya siswa pria bisa kita misalkan nanti NP, sementara untuk yang wanita adalah NW. Nah, cara cepatnya seperti ini. NP per NW itu sama dengan ya, kita bagikan nanti X bar gabungan itu berarti X bar kelasnya, rata-rata kelasnya antara pria dan wanita, dikurang ini ikuti yang bawah menyilang. Ya, di bawahnya ini wanita, berarti di sini nilai atau X bar wanita per X bar gabungan dikurang X bar yang atas pria. Nah, ini dikasih simbol mutlak ya. Artinya kalau dia negatif kita positifkan gitu. Jadi sama dengan kita masukkan nilainya X bar gabungan yang ini ya 65 dikurang X bar wanita nilai perempuan 70 dibagi dengan X bar gabungannya sama masih 65 dikurang X bar prianya adalah 61. Nah, ini kita mutlakkan. Ya, sangat sederhana ya. Langsung saja di sini 65 kurang 70 minus 5. Karena mutlak kita positifkan jadi 5 per 65 kurang 61 adalah 4. Jadi jawabannya 5 banding 4. Ya, bisa ditulis 5 banding 4. Maka jawabannya adalah D. Begitu. Ya, sekarang kita lanjut nomor 2 ya. Dewa Kipas memperoleh A rupiah setiap bulan dan membelanjakan B rupiah sebulan. Dalam C bulan, ia akan memiliki uang berapa rupiah? Ya, ini materinya tentang perbandingan ya. Jadi perbandingan nanti ada 2. Yang pertama perbandingan senilai, yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Ya, nanti untuk yang berbalik nilai saya akan bahas di soal nomor 3. Ini adalah perbandingan yang senilai. Kenapa? Karena logikanya jika setiap bulan dia menerima uang sejenis A ya, misalnya sekian rupiah, maka tentu setiap bulannya akan bertambah terus uang. Jadi itu adalah senilai. Cara mudahnya itu kita buat tabel bisa atau tidak juga bisa ya. Nah, kalau kita buat tabel begini. Ini uang dia. Kita tuliskan dulu sini uangnya. Kemudian di sini adalah bulannya. Nah, tadi dia akan memperoleh A rupiah ya dalam 1 bulan ya, setiap bulan itu 1 bulan. Nah, tapi dia membelanjakan B rupiah. Jadi kalau membelanjakan artinya dalam sebulan itu ada dikurang ya, jadi dikurang dengan B. Nah, jadi dalam 1 bulan dia memiliki uang sisa ya A kurang B. Nah, sekarang dalam C bulan, berarti di sini dalam C bulan ya, ia akan memiliki uang. Nah, jadi uangnya ini berapa dalam C bulan ya. Kita misalkan saja uangnya adalah X. Nah, karena ini tadi adalah perbandingan yang senilai, maka cara cepatnya tinggal kita kali silang saja. Kali silang berarti 1 kali X
X sama dengan ini C dikali A kurang B. Begitu, kali silang untuk yang senilai. Maka jawabannya adalah yang C. Ya, kita lanjut nomor 3. Suatu pekerjaan diselesaikan oleh 2 orang dalam waktu 5 hari. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 1 hari? Nah, jadi untuk kasus bekerja seperti ini tentu ini adalah nanti perbandingan yang berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang bekerja untuk objek yang sama atau pekerjaan yang sama, tentu waktunya akan lebih cepat selesai gitu. Maka berbalik nilai. Ya, jadi kita tuliskan dulu di sini, boleh seperti tadi ya. Tabelnya ini orangnya. Di sini adalah waktunya atau hari, boleh. Nah, tadi kalau dia 2 orang itu selesai dalam waktu 5 hari. Nah, sekarang berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 1 hari? Jadi 1 hari, ya. Ini berapa? Nah, kita misalkan saja ini adalah X. Karena ini adalah perbandingan yang berbalik nilai. Ya, jadi kalau berbalik nilai, cara cepatnya itu kita kali sejajar. Ya. Kalau tadi yang senilai kali silang, sementara yang berbalik nilai kali sejajar. Berarti ini sejajarkan aja, kalikan 1 kali X. X sama dengan 5 kali 2, 10. Selesai gitu ya. Ya, kita lanjut soal nomor 4. Saat bepergian dari kota A ke kota B, Dadang dan Irene menempuhnya dengan kecepatan rata-rata 50 mil per jam. Ya, ini kecepatan pergi. Saat kembali, mereka menempuhnya dengan kecepatan rata-rata 40 mil per jam. Berapakah kecepatan rata-rata mereka untuk seluruh perjalanan yang mereka tempuh? Nah, jadi di sini adalah banyak siswa yang mencari rata-ratanya langsung ditambahin ya. 50 ditambah 40 bagi 2. Itu salah ya. Nah, jadi caranya ada rumus cepat sebenarnya. Jika ya. Jadi kita tuliskan jika jarak pertama S1 sama dengan S2. Nah, di sini kan S1 itu dia ketika pergi, jaraknya pergi, kemudian untuk S2 adalah kembali atau pulang. Nah, berarti kan pasti sama ya, pergi dan pulang sama. Nah, jadi jika jaraknya sama S1 S2, maka kita punya rumus untuk mencari kecepatan rata-rata atau V bar. Itu rumusnya nanti 2 dikali V1 kali V2 per V1 tambah V2 gitu. Ya, ini bisa dibuktikan nanti ya, bagaimana cara mendapat ini. Sebenarnya mudah ya membuktikannya, nanti tinggal pakai rumus kecepatan rata-rata ya. Oke, nah langsung saja kita masukkan ini sama dengan 2 dikali V1 tadi. V1-nya adalah 50 dikali V2-nya 40 dibagi dengan V1 tambah V2, berarti 50 tambah 40 90 ya. Oke, ini nolnya bisa kita coret 1 biji ya, nolnya habis. Nah, 2 kali 50 itu 100, 100 kali 4 400 dibagi 9 ya. Ya, jadi 400 bagi 9 ini 40 bagi 9 itu 4, sisa 4 ya, berarti 44, ya sekian ya. Oke, jadi tentunya kurang dari 45 mil. Maka jawaban adalah C. Ya, nomor 5 atau nomor terakhir ya di part 1 ini ya, pertama ini. Nanti kalau ada yang ingin meminta materi yang lain khusus di TPA atau TPS ini, boleh ditulis ya di kolom komentar ya, untuk masukan saya video berikutnya. Oke, kita lihat. 5 tahun yang lalu perbandingan umur Tanti dan Tanto 3:4. Ya. Perbandingan umur Tanti dan Tanto sekarang 4:5. Maka perbandingan umur Tanto dan Tanti 15 tahun yang akan datang. Ya, jadi begini. Ya. 5 tahun yang lalu.
3/4. Berarti kita tulis di sini 3/4 ya. Itu adalah perbandingan mereka 5 tahun yang lalu. Oke. Kemudian sekarang 4/5. Ya. Nah, jadi kita fokus ke sekarang. Sekarangnya adalah ini 4/5. Ini adalah sekarang. Nah, sementara yang ini tadi adalah 5 tahun yang lalu. Nah, kalau kita perhatikan yang ditanya adalah 15 tahun. 15 tahun akan datang. Ini unik soal ini memang, mungkin sudah disetting seperti ini. Yaitu ini kelipatannya dari sini 3 kali kan. 15 dari 5 itu 3 kali. Jadi bisa begini. Jika dia 5 tahun, maka ini ternyata tambahnya 1 ke sini. Tambahnya 1. Berarti nanti kalau ditanya 10 tahun akan datang, ya, ini nambahnya 1. Gitu. Ya, jadi kalau 10 tahun nambahnya 1, kalau dia 15 tahun berarti dia 3 kali ya. Jadi saya ulangi, kalau 5 tahun itu nambah 1. Ya, ini kan 15/5 kan 3. Berarti 3 kali. Tambah 3 saja ini. Gitu, tambah 3 berarti 4 tambah 3 7/8 gitu. Ya, saya ulangi kembali. Sekarang 4/5. Ya. Nah, kalau yang 5 tahun lalu itu dia ini kan selisihnya 1 sama ya. Khusus kalau sama dia. Nanti kalau 5 tahun akan datang tentu ini tambah 1. Berarti tambah 1, 10 kelipatannya ya dari 5, 10 tahun akan datang tambah 2. Nah, ini 15 tambah 3 ke sini. Gitu. Ya, jadi jawabannya adalah A. Oke, sampai sini sekian dan terima kasih. Jangan lupa di-subscribe ya, kemudian ditekan tombol lonceng notifikasinya ya supaya tidak ketinggalan nanti video berikutnya. Sekian.